Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sudah siap belajar? Sudah. Siapkan dulu oleh KM-nya. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakanlah. Sadari wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min ahli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, sebentar. Ibu cek kehadiran dulu ya. Coba lihat temannya siapa yang tidak hadir. Hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Sebentar ya. Sudah siap belajar? Sudah. Sebelum kita belajar, kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila bersama-sama sambil tepuk tangan. Siap? Ya. Dimulai dari sekarang. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, udah bagus ya. Minggu lalu kita udah belajar tentang makna kata. Ada yang sama, ada yang berbeda. Siapa yang masih ingat tentang sinonim? Coba siapa? Dapat bintang. Dapat bintang. Sinonim. Ya, Sahira. Sahira persamaan kata. Siapa yang bisa kasih contoh sinonim? Persamaan kata. Contohnya. Coba, Gabriela. Tekun dan rajin. Gabriela. Sekarang antonim. Siapa yang tahu? Tadi sinonim tuh persamaan kata. Sekarang antonim. Perbedaan kata. Cahaya. Siapa yang bisa contohnya perbedaan kata? Aldo? Kotor dengan bersih. Masih ingat semuanya tentang materi minggu lalu? Nah, itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Kalau minggu kemarin kita hanya sekedar mengenal, hari ini kita akan belajar lebih dalam, yaitu menggunakan logika. Ibu akan ajarkan kalian gimana sih cara berpikir komputasional. Pada hari ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, kalian harus tahu tuh makna dari kata. Yang kedua, harus bisa melihat atau menghubungkan maknanya, apakah itu sinonim ataupun antonim dari kalimat. Dan yang ketiga, harus bisa menggunakan logika. Karena hari ini Ibu tidak hanya akan mengajarkan tentang bahasa Indonesia, tapi juga ingin mengajarkan tentang informatika, dasar-dasar informatika, terutama tentang coding. Ini tujuannya nanti akan Ibu tindak lanjuti di minggu selanjutnya.
Paham semuanya? Sebelum kita belajar, kita main games dulu. Ikutin ibu ya. Tangannya yang ini, tangannya ke bawah. Tangan ini dong, samain sama ibu tangannya. Nah, kalian tangan kiri. Ikutin. Yang ini ke atas. Nah, oke. Terus yang ini tetap ini ke sini, yang ini ke pinggir. Nah, yuk. Ayo, ayo, medar. Sekarang dibalik yang ini ke atas, yang ini ke pinggir. Nah, iya cahaya. ayo, masih belum bisa. Ayo, masih kelihatan ada yang belum konsentrasi. Gunakan otak kiri dan otak kanannya harus seimbang. Iya, Bu. Pegang mata. Dimas, mata kamu di mana? Ya, gini lagi. Pegang mulut lagi. Masih ada yang belum konsentrasi. Pegang telinga. Udah betul semuanya, tepuk tangan. Nah, pembelajaran hari ini tentu akan bermanfaat untuk kalian. Jadi kalian harus bisa mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Karena hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Dengan tema kalian akan menjadi detektif kata. Siapa yang tahu detektif? Detektif apa ya identiknya? Dengan mencari. Jadi kita akan mencari kata menggunakan makna ya. Hari ini Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan minggu lalu ya. Pelajarannya bahasa Indonesia, tapi sebelum itu keluarkan dulu alat tulisnya. Ya, cukup 1 buku dan 1 pulpen atau pensil, boleh. Nah, kalau sudah, lihat lagi ke ibu semuanya. Kenapa sih kita harus mempelajari materi hari ini? Ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ibu tahu di kelas 5 itu punya program literasi. Literasi itu apa? Membaca. Siapa yang suka membaca? Ada yang suka membaca. Siapa yang suka menulis? Suka nulis cerita. Nah, kalau kalian suka baca, biasanya bahasa-bahasa itu nggak kayak bahasa yang kita gunakan sehari-hari ya. Nggak kayak, kamu lagi ngapain sekarang? Tidak seperti itu kan? Bahasa-bahasanya baku. Bahkan banyak kata-kata yang asing kan menurut kita. Naon sih teh aneh ya. Kalau bahasa Sunda makan apa ini teh aneh. Kalau kita belajar tentang makna, terutama sinonim nih, kalian nggak akan nanya-nanya lagi ke ibu, Bu, redup teh naon? Ibu, redup teh apa? Kalian udah bisa tentukan redup itu adalah gelap. Kalau kalian udah tahu maknanya. Ibu, giat itu apa? Rajin. Nah kan nggak perlu nanyain lagi. Kalau kalian udah tahu maknanya, ketika baca langsung lancar bacanya, nggak perlu memahami lagi, googling heula tuh, nyari dulu kata-katanya itu naon maksudnya. Ya, jadi manfaatnya itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar tentang logika. Kalau hari ini kalian belajar dengan benar ya, dengan sungguh-sungguh, nanti secara langsung kalian akan menggunakan logika kalian dengan benar dan akan berkaitan dengan pertemuan selanjutnya nanti. Karena pertemuan selanjutnya akan lebih seru daripada hari ini. Ya, semuanya siap? Tepuk salut. Jempol. Salut. Hari ini kita berkelompok. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Ayo Aldo, Lutfi, Gopur di mana? Ya, yuk dipercepat duduknya. Dah? Dah. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baru dak. Oke.
Ibu punya 20 kartu. Ini 20 kartu kalimat yang berbeda. Warnanya beda, isinya juga beda-beda. Ada kalimat-kalimat nih, beda-beda. Ada, ayah sangat kuat saat mengangkat karung beras. Suaranya keras hingga pokoknya beda-beda nih. Jadi nanti nggak bisa nyontek. Bisa nyonteknya dengan cara berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Jadi pastikan setiap anggota kelompok harus bekerja. Jangan ada yang ngobrol, ada yang garuk-garuk, ada yang main-main, ada yang coret-coret. Semuanya harus ngerjain. Ngerti? Paham? Ibu akan bagikan kartu ini ke setiap kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan 4 kartu kalimat, ya. Tuh. 4. 4. Aduh, gimana kesananya? Cahaya tolong dong ke belakang. Nah, semuanya dapat 4? Dapat 4. Sekarang Ibu punya petunjuk pengerjaan. Setiap mengerjakan soal atau tugas, pastikan kalian paham dulu langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya nanti nggak keliru ngerjainnya. Sasa, tolong dong ke Fani. Nih. Maaf. Selanjutnya, Ibu punya kartu logika. Buat apa sih ini? Nanti dijelaskan ya. Nadia, tolong ke belakang. Dan yang terakhir, Ibu punya sticky notes. Sticky notes warnanya apa? Kuning. Udahlah, segini. Ke belakang. Semuanya udah dapet ya? Ada berapa kartu kalimat setiap kelompoknya? Kartu kalimatnya berapa? Ada 4. Ada berapa kartu logika? 1. Ada berapa petunjuk pengerjaan? 1. Kemudian, apa lagi ya? Dapat sticky note semuanya? Dapat. Coba perhatikan di depan. Di depan ada apa itu? Nah, di depan ada apa? Baca dong. Papan klasifikasi. Yang warna pink, kelihatan nggak apa tulisannya? Sedangkan yang warna biru? Antonim. Jadi ada kaitannya dengan pembelajaran minggu lalu. Ada nih perintahnya di sini nih. Tempelkan sticky notes jika kata dasarnya memiliki makna yang sama. Lihat kartu logikanya, warna biru. Yang pertama, baca bersama-sama. Jika maknanya mirip atau sama, tempelkan sticky notes di sinonim. Sedangkan yang kedua, jika maknanya berlawanan atau berbeda, maka tempelkan sticky notes di antonim. Lalu di mana kita bisa menentukan sinonim dan antonimnya? Di kartu kalimat. Ibu contohkan deh. Nih, nggak pakai kartu nih, pakai lisan aja. Ibu pergi ke sekolah. Cari satu kata. Pergi. Kalian pikirin ini di kepala. Kira-kira pergi itu punya sinonim nggak? Apa? Berangkat. Ih, pinter ya. Salsabila. Pergi sinonimnya? Si berangkat ditulis di sticky note sama kalian. Berangkat. Langsung tempelin sama Salsa ke sini. Ke sinonim. Ya. Lagi deh. Apa ya? Kelas ini dingin. Coba pikirin di kepala kalian. Mau sinonim atau antonim? Antonimnya apa? Panas. Saira. Berarti ditempelin di mana? Berarti di otak. Ditempel, ditulis di mana tuh? Panas. Tempelin di
Anton, ngerti nggak? Ngerti. Jadi kapan nih waktu kita menempelkannya? Ketika kalian sudah tulis, kalian boleh tempelin langsung. Ngerti? Ada 4 kartu kan, itu bisa dibagi-bagi. Tidak dikerjakan oleh satu orang aja, ya. Jadi pertama kalian baca kalimatnya, yang kedua kalian tentukan kata yang ingin kalian pilih, yang ketiga pikirkan menurut logika kalian, apakah punya sinonim atau antonim. Pilih aja satu aja. Jika sudah, jika sama, tempelkan di sinonim. Jika artinya berlawanan, tempelkan di antonim. Paham? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bisa dimulai dari sekarang. Air di pegunungan. Kalau udah ditempel di yang mana, Syahira? Itunya. Sinonim. Yang besar ya, yang besar nulisnya yang besar. Yang mana, Dimas? Dipilih. Sejuk. Yang ada di kepala Dimas, sejuk persamaan atau perbedaannya? Kata yang sama? Perbedaan. Sejuk lawannya berarti? So. Udah semua, tepuk tangan untuk semuanya. Tapi belum tentu benar, kita akan buktikan. Nah, sebelum dibuktikan, Ibu minta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Tentukan dulu siapa yang mau presentasi. Coba diskusikan. Siapa yang mau presentasi? Ya, enggak. Udah ditentuin dulu? Udah dapat siapa yang presentasi? Oke, udah dapat ya? Udah dapat tiap kelompok. Tugasnya, ngapain sih tugasnya? Nanti yang berpresentasi, yang mewakili kelompoknya, pilih satu kartu. Satu aja tuh dari 4. Pilih satu kartu. Coba tentuin mau yang mana? Satu kartu aja. Yang mana bebas. Dah? Kan tadi tuh udah ketemu ya, kalian nih yang di pikiran yang ditulis di sticky note-nya udah ada. Nah, Ibu minta kalian jelaskan kenapa kalian menuliskan itu. Paham? Paham. Ngerti ya? Ngerti? Kelompok berapa ini? Kelompok 5 ngerti? Paham? Paham tidak? Yang mana yang bagian gak pahamnya? Gimana, Baby? Ya, nanti pilih satu. Terus nanti ke depan. Kenapa tadi nulis kata yang ada di sana? Kenapa ditulisnya ke antonim? Kenapa ke sinonim? Kasih alasan, itu ya. Ngerti? Ya, udah. Siap kelompok mana yang mau presentasi pertama? Kelompok yang presentasi pertama, Ibu kasih hadiah 1 bintang untuk semua anggota kelompoknya. Kelompok mana dulu? Siapa? Aldo dulu. Kelompok Aldo mau? Kelompok siapa dulu? Kelompok Syahira mau? Mau? Ya, udah boleh. Ya, kelompok Syahira dulu deh. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oh iya, udah, sebentar. Gimana dulu? Perkenalan? Iya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompoknya dulu siapa aja, kenalin. Anggota kelompoknya ada Cahaya, Nadia, sama Ali Ridho. Sama Ali Ridho. Coba, tadi kelompok 3 pilih kalimat yang mana? Dibacakan dengan lantang. Lampu taman membuat halaman tampak terang. Lampu taman membuat halaman tampak terang. Tadi pilih di sana yang mana tuh? Antonim. Antonim. Antonimnya apa? Gelap. Kenapa dimasukin ke antonim kata gelap? Karena perlawanan kata. Karena memiliki makna yang berbeda atau berlawanan. Betul atau salah? Antonimnya terang, gelap. Betul. Ada yang mau bertanya? Siapa? Cung. Masih satu kelompok. Acung yang tinggi. Nah, namanya dulu siapa? Yang kencang.
Nadia, mau nanya apa Nadia? Oh, masih ada nggak kata lain antonimnya selain gelap? Selain apa itu? Gelap. Gelap. Ada. Apa? Redup. Redup. Puas? Pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Gabriela. Ada nggak sinonimnya? Kalau dari tadi antonim ada nggak sinonimnya? Ada. Apa? Cerah. Cerah. Betul salah? Betul. Kasih tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syahira. Selanjutnya kelompok kedua. Ayo yang barusan dapat bintang. Syahira. Terus Aldo. Terus Nadia. Cahaya. Oh, Dada. Mana? Gabriela juga tadi nanya lagi. Sekarang kelompok yang kedua presentasi. Kelompok mana? Ayo. Kelompok Fani. Ayo tuh. Fani dari tadi ngeliatin sama ibu. Ayo. Ayo. Kenapa Anda malu-malu? Harus berani atuh. Yo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Kadang tuh. Yang kenceng dong. Perkenalkan nama saya Pani. Saya perwakilan dari kelompok 4. Anggotanya Raisa, Hilya, dan Iki. dan Iki, ada nama Iki Rizky. dan Muhammad Rizky. Coba Fani, yang dipilih kalimatnya apa? Tangannya kotor karena bermain tanah. Tangannya kotor karena bermain tanah. Tangannya kotor karena bermain tanah. Tadi ditulis di sana apa tuh? Ada nggak? Antonim. Antonim. Apa antonimnya? Kotor. Iya, itu kotor. Antonimnya apa? Bersih. Bersih. Kenapa dimasukkan ke antonim bukan sinonim? Kenapa dimasukkannya ke antonim si bersih teh? Karena lawan kata. Karena berlawanan Kata. maknanya berlawanan. Betul atau salah? Lawan katanya bersih kotor. Lawan katanya kotor bersih, betul salah? Ada yang mau nanya? Ada nggak? Oh, Syahira. Ada nggak sinonimnya kotor? Sinonim itu apa berarti? Persamaan ya? Ada nggak persamaan kotor? Atasnya Pani? Puas. Tutup Pani. Demikian prestasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Nah, tadi kita sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. 5 kelompok semuanya sudah berpresentasi. Dimulai dari Syahira, Fani, Gabriela, Dimas. Kemudian tadi juga kelompok itu diwakili oleh Tridewi ya. Tridewi juga udah 5 kelompok. Kalian juga aktif bertanya. Ada yang menambahkan. Ada yang menyanggah. Semuanya udah hebat. Ibu itu dulu ya. Apa refleksi dulu tentang presentasi. Jadi ketika berpresentasi, yang harus kita lakukan adalah menggunakan suara yang keras. Soalnya kan kalau presentasi itu didengarkan oleh orang banyak. Terus apa yang harus dilakukan oleh kalian yang tidak berpresentasi? Harus mendengarkan, itu cara kita menghargai. Kemudian ketika berpresentasi harus percaya diri, jangan malu-malu. Kan yang dihadapi juga masih teman sendiri ya. Kemudian pakai bahasa yang bagus, yang sopan, yang baik, yang benar. Kemudian kenalkan anggota kelompoknya. Jika diawali dengan salam, maka harus diakhiri juga dengan salam. Itu tentang presentasi. Kemudian tentang isi presentasinya sudah sangat bagus, sudah sangat tepat. Ada yang memilih sinonim dan ada yang memilih antonim. Kalian juga sudah tahu kenapa tuh dimasukkan katanya ke antonim.
Kenapa katanya dimasukkan ke sinonim? Udah paham. Kenapa dimasukkan sinonim? Karena maknanya sama. Kenapa dimasukkan ke antonim? Karena katanya berbeda. Yang barusan kita lakukan adalah bermain logika tentang jika dan maka. Jika, maka. Kalau dalam bahasa Inggris, jika itu namanya, kata lainnya adalah if. Dan maka itu adalah then. Kenapa Ibu ajarkan tentang ini? Karena minggu depan kita akan belajar logika ini, pelajari logika ini dalam bentuk praktik menggunakan media laptop. Ya, bukan tentang bahasa Indonesia lagi, tapi nanti si jika dan maka ini akan kita masukkan ke dalam rumus coding untuk membuat game edukasi. Nah, jadi minggu depan kita akan belajar membuat game edukasi. Yang laki-laki misalnya sukanya main bola, kalian bisa bikin game bola. Menciptakan, bukan hanya menggunakan, tapi kalian bisa menciptakan sendiri. Yang perempuan misalnya suka main tembak-tembakan, misalnya tembak-tembakan atau panah-panahan, atau suka mainnya Flappy Bird. Tahu nggak yang kayak Super Mario, yang terbang-terbang, ngasih ngambil koin. Nah itu bisa pakai rumus jika dan maka, pakai rumus if then. Ya. Secara tidak langsung hari ini Ibu sudah mengajarkan kalian tentang cara berpikir komputasional. Pikiran tersebut biasanya ada di dalam komputer. Ya, ketika kalian menggunakan laptop atau menggunakan HP, apa yang kalian pakai? Apa yang kalian cari? No sih media non. HP itu diangguna kangge naon? Buat kalian? Mencari tahu, di apa mencari taunya? Google. Mau nyari tahu apa Syahira? Kata-kata sinonim. Kata-kata. Google carikan kata-kata sinonim dari kata apa? Yang keluar maka jawabannya. Nah, jika kalian mencari kata tersebut, pencarian tersebut, maka Google akan memberikan rekomendasi tersebut. Nah, itu namanya berpikir komputasional. Kalian barusan hari ini sudah melakukannya. Jadi kita itu barusan sudah menjadi seorang komputer ya. Tapi sebagai manusia. Paham? Paham. Ibu rasa semuanya sudah cukup paham untuk pembelajaran hari ini karena semuanya sudah dapat mengerjakan tugas hari ini dengan benar dan bagus ya. Sekarang Ibu punya lembar refleksi untuk pembelajaran hari ini. Refleksi ini diisi oleh setiap siswa. Di sini kalian harus melingkari emotikon. Ada emotikon yang senyum, ada yang sedih, ada yang biasa saja. Ada pertanyaan juga, misalnya pertanyaan pertama, aku memahami arti sinonim dan antonim. Kalau udah paham, buletin yang senyum, ya. Coba diisi. Ya, kalian sudah mengisi lembar refleksi. Jika Ibu lihat, untuk yang pertama, aku memahami arti sinonim dan antonim. Ini hampir semuanya sangat paham dan senang. Berarti udah tahu ya, sinonim dan antonim jangan lagi bingung. Sinonim sama, antonim lawan katanya atau yang berbeda, kebalikan. Aku bisa menemukan kata yang mirip dan berlawanan arti. Di sini juga kebanyakan sangat paham. Udah paham ya? Bisa tuh ditentukan yang sinonim dan antonimnya. Kemudian aku bisa bekerja sama dengan teman sekelompok. Ini hampir semuanya juga sangat paham dan senang. Berarti kalian lebih suka belajar sendiri-sendiri atau berkelompok? Berkelompok. Kemudian, kasih alasannya kenapa suka berkelompok? Kenapa? Karena bisa kerja sama, jadi nggak pusing sendiri ya. Kalau kalian bingung bisa bertanya ke teman. Soalnya kan banyak yang udah nggak ngerti tapi nggak mau nanyain ke ibu. Soalnya kenapa? Malu, terus takut. Padahal nggak apa-apa ya. Nah, kalau berkelompok kalian bisa bertanya dulu sebelum ke ibu, ke teman dulu yang lebih paham. Kemudian yang terakhir, aku menikmati kegiatan menggunakan logika if, then, jika, dan maka. Kayaknya ini kalian seneng karena minggu depan akan praktik membuat games ya. Udah kebayang mau bikin games apa? Enggak? Nanti kalian pikirin di rumah ya. Misalnya mau main tentang bola lah, gol-golan. Jika menendang ke kiri,
maka akan gol atau enggak tuh? Masuk enggak? Tergantung kipernya di mana. Ya udah, untuk pembelajaran hari ini. Menurut kalian, hari ini pembelajaran yang paling seru pas bagian apa? Nempel. Berarti lebih suka bergerak. Kalau selain menempel, lagi nggak bagian mana yang paling seru menurut kalian? Menulis. Soalnya nulisnya di sticky notes sedikit dehnya. Terus apa lagi? Pas bagian apa? Bagi-bagi bintang. Soalnya karena dapat nilai tambah. Sekarang kalau yang paling sulit menurut kalian pas bagian mana? Presentasi. Kenapa presentasi sulit? Bapak liwat. Susah ngobrolnya karena belum terbiasa. Kemudian yang paling sulit lagi apa? Pas bagian apa? Pas ngerjain gak sulit? Enggak, weh mantap. Ya udah, tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Karena kita sudah berhasil menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan sangat bagus, maka kita harus bersyukur. Tarik nafas dalam-dalam. Bilang alhamdulillah. Lagi kurang kompak, tarik nafas dalam-dalam. Ucapkan alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, Ibu cukup bangga dengan pembelajaran kita hari ini karena semuanya bekerja sama dengan baik, menyelesaikan soal juga dengan baik. Kita pikirkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti di rumah kalian susun rencananya apa yang akan dibuat di pembelajaran selanjutnya. Paham? Sekarang kalian boleh bereskan bukunya dan kartunya. Ya, dipegang dulu oleh ketua kelompoknya. Ya. Sudah? Sudah, ya, boleh duduk lagi dan perhatikan Ibu dulu. Kita tarik kesimpulan ya. Jadi Ibu harapkan berpikir logika itu bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari tentang jika dan maka. Jika kalian tidak ingin bangun kesiangan, maka harus tidur lebih awal. Jika kalian tidak ingin terjatuh ketika berjalan, maka kalian harus hati-hati. Jika kalian ingin menjadi anak yang pintar, maka kalian harus rajin. Jika kalian ingin apalagi disayangi oleh orang tua, maka kalian harus harus nurut ya, harus berbakti kepada orang. Jadi berpikir komputasional itu harus bisa diterapkan di kegiatan sehari-hari maupun di dalam kegiatan pembelajaran. Kita tutup deh hari ini dengan tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Sekarang tutup dengan doa siapkan oleh Dimas. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan hamdalah. Ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin.